Terdakwa kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa tetap optimistis setelah permohonan pra-peradilannya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 21 Agustus 2026. Meski sempat mengumumkan mundur dari polemik kasus itu, kini Dr. Tifa mau tidak mau harus kembali melawan Jokowi. Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro menyatakan permohonan pra-peradilan Dr. Tifa tidak dapat diterima pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam pertimbangannya, Hakim menjelaskan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan secara optimis mengubah kedudukan hukum Dr. Tifa. Hakim menyebut saat berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status permohonan pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka. Perubahan status ini menjadi kunci gugurnya permohonan Dr. Tifa karena seorang terdakwa dianggap tidak lagi memiliki kapasitas untuk menggugat proses penyidikan melalui jalur pra-peradilan. Meski kecewa, Dr. Tifa menyatakan menerima putusan tersebut dan memilih melanjutkan proses hukum. Eksepsi sebagai berikut: A. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi termohon. B. Memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela atau penetapan sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. C. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CGO Hakim pra-peradilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, error in jurisdiction. D. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah adanya putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana bukti surat T8 dan bukti surat P4, kemudian termohon berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP melakukan pengajuan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri sebagaimana bukti surat T9, bukti surat T10, bukti surat T11, bukti surat T12, bukti surat T13, bukti surat T14, bukti surat T15, bukti surat P6, bukti surat P7, bukti surat T8, bukti surat P9. Menimbang bahwa apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam persidangan pra-peradilan diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP bukan mengajukan pra-peradilan. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka status pemohon pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum dan error in jurisdiction beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi termohon selanjutnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P6 dan bukti surat T9 diperoleh fakta berkas atas nama pemohon pra-peradilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juli 2026. Kemudian pemohon mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada tanggal 3 Agustus 2026 sebagaimana data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon, dan permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, lit non vanto
maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 75(4) dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan mengadili dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara 1 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on van clear fact, 2 membebankan kepada pemohon untuk membiayai biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SH, Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, setelah pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Fitra dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Pengajuan kami pada pra-pengadilan ini tidak diterima, ya itulah yang terjadi ya. Jadi kita tetap saja, kita semangat, kita tetap optimis, ya kita tetap dengan gembira dan bahagia menjalankan terus proses hukum ini ya dengan penuh semangat, semata-mata bukan karena saya ingin bebas, bukan, semata-mata karena menjalankan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memang saya ini menjadi wasilahnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada proses perkara hukum yang kita nantikan selama bertahun-tahun ini, maka insya Allah dengan bismillah kita jalankan bersama. Karena sebetulnya pada dasarnya adalah inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya, pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.